Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akil Fatur Rahman dengan NIM F551240014. Jadi judul dari tugas kami adalah analisis kasus serangan cyber pada target yang beranggotakan Muhammad Farizi, Fadil Wirawan Yardin, Muhammad Akil Fatur Rahman, Javier Geraldo Immanuel Kogau, dan Ahmad Aulia Irsyad. Saya akan menjelaskan deskripsi kasusnya. Jadi apa yang terjadi pada kasus target? Nah, kasus ini bermula di tahun 2013, yang tepatnya pada bulan November menjelang acara Black Friday, di mana Black Friday ini merupakan acara diskon terbesar, salah satu acara diskon terbesar di Amerika Serikat. Nah, pelaku melakukan aksinya sebelum acara ini dimulai. Jadi, target ini yang dimana merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Amerika mengalami kebocoran data yang besar-besaran di tahun tersebut. Menurut laporan yang dipublikasikan, total yang didapatkan dari data pelanggan itu ada sekitar 110 juta data pelanggan, yang dimana terdiri dari 40 juta data kartu debit dan data kartu kredit yang dicuri. Lalu ada juga 70 juta data non-finansial atau data pribadi dari pelanggan, yang isinya itu berupa nama, alamat mereka, nomor telepon, dan alamat email mereka. Nah, jadi bagaimana serangan ini bisa dimulai gitu. Jadi awalnya si pelaku cyber ini mulai dari mencuri kunci kredensial yang dimiliki oleh vendor pihak ketiga yang bernama Fazio Mechanical Service. Nah, Fazio Mechanical Service ini punya akses ke salah satu sistem yang ada di perusahaan target. Nah, hal inilah yang mereka curi dengan cara mereka mengirimkan email phishing yang berisikan malware di dalamnya. Nah, ininya nanti akan menginfeksi sistem vendor, makanya kunci kredensialnya bisa didapat. Nah, lalu skema pencuriannya, jadi setelah pelaku ini sudah mendapat kunci kredensial tersebut, dia sudah bisa akses ke dalam sistem target, perusahaan target ini. Nah, setelah dia bisa masuk ke dalamnya, dia langsung mengakses sistem POS atau point of sale di setiap toko-toko yang ada di Amerika, toko-toko target. Nah, disitulah dia akan menginstal malware berjenis RAM scraping ke dalam POS ini. Nah, menurut laporan yang dipublikasikan lagi, jenis malwarenya ini bernama Black Box yang didapatkan dari black market forum. Nah, nantinya tugasnya malware ini akan menangkap setiap data kartu saat masih berada dalam kasir. Jadi saat pelanggan melakukan transaksi dan sebelum data dari kartu itu terinskripsi dan dikirimkan ke proses pembayaran, nah disitulah data itu akan dibelokkan, maksudnya diambil gitu. Jadi sebelum dienkripsi. Nah, menurut laporannya lagi, caranya mereka bisa mengumpulkan data ini dan sampai ke servernya mereka, itu mereka mulai dari data ini. Awalnya mereka kumpulkan dulu di server internalnya perusahaan target ini. Yang namun servernya ini sudah mereka desain sedemikian rupa yang sudah bukan lagi server internal dari perusahaan target ini. Nah, setelah itu, setelah mereka rasa datanya sudah cukup bagi mereka, maka data itu akan dipindahkan ke server eksternalnya si pelaku cyber ini, yang dikatakan ada di Eropa Timur. Nah, hasilnya data yang berhasil diekstrak ke server eksternalnya mereka itu ada sekitar 11 GB data. Nah, dan kasus ini baru terungkap 1 bulan kemudian di bulan Desember gitu. Dan laporannya dipublikasikan di bulan Januari. Jadi begitu saja deskripsi kasus dari saya, akan saya lanjut ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Aulia Irsyad dengan NIM F551240025. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang klasifikasi ancaman cyber pada kasus target ini. Nah, kasus kebocoran data yang terjadi pada target tahun 2013 itu dapat dijelaskan dengan melintas jenis ancaman cyber. Jadi di ancaman cyber yang ada pada kasus ini yaitu ada dua, yaitu active attack dan outside attack. Apa itu active attack dan outside attack? Nah, mari kita lihat. Nah, active attack adalah merupakan serangan yang berupaya mengubah struktur atau operasi sistem yang ditargetkan, baik melalui sabotase, modifikasi maupun gangguan langsung terhadap jaringan. Jadi hacker ini akan melakukan pengubahan pada strukturnya. Itulah active attack. Dan apa yang dilakukan sama pelaku? Yang pertama itu menginstal malware Black Box pada terminal point of sale POS-nya.
Dan ini selanjutnya melakukan pergerakan di dalam jaringan internal perusahaan, memodifikasi sistem agar malware dapat berjalan tanpa terdeteksi, mengambil data kartu dari memori sistem, mengirimkan data hasil curian ke server eksternal yang dikendalikan pelaku. Nah, dengan adanya modifikasi sistem dan eksploitasi langsung terhadap infrastruktur internal, serangan ini memenuhi karakteristik active attack karena dia melakukan pengubahan pada struktur sistem yang ada pada perusahaan target ini. Nah, selanjutnya ini outside attack. Apa itu outside attack? Yaitu penyerang bukan berasal dari organisasi itu. Ini kan misalnya ini bagian dari struktur internal perusahaan dan tidak memiliki otorisasi resmi terhadap sistem utama target. Jadi pelaku ini adalah orang luar yang bukan berada di dalam organisasi tersebut. Jadi hacker luar. Nah, apa yang dilakukan sama pelaku ini hingga dia bisa masuk ke dalam sistemnya target ini? Yaitu dia mencuri kredensial, kemudian digunakan sebagai titik masuk ke jaringan internal perusahaan. Nah, jadi dia mencuri akun dari organisasi salah satu orang yang ada di situ, terus dia masuk sebagai akun tersebut, dia masuk menggunakan akun tersebut. Nah, meskipun jalur akses memanfaatkan akun pihak ketiga yang sah, kendali serangan sepenuhnya berada di tangan aktor eksternal. Berdasarkan sumber pelakunya, insiden ini dikategorikan sebagai outside attack. Perkenalkan, nama saya Javier Geraldo Immanuel Kuago dengan NIM F55124034. Pada kali ini saya akan menjelaskan identifikasi celah keamanan pada kasus kami. Jadi kasus kebocoran data target terjadi karena kombinasi beberapa kerentanan keamanan yang dimanfaatkan secara bertahap oleh penyerang. Serangan bermula dari vendor pihak ketiga, yaitu Fazio Mechanical Service, yang memiliki akses remote ke jaringan target untuk keperluan billing dan manajemen proyek. Kredensial vendor tersebut berhasil dicuri melalui serangan phishing yang mengandung malware. Hal ini memungkinkan terjadi karena sistem keamanan di sisi vendor masih lemah. Misalnya, tidak menggunakan perlindungan real time dan tidak menerapkan autentikasi dua faktor. Setelah mendapatkan kredensial tersebut, penyerang dapat masuk ke jaringan target. Setelah berada di dalam jaringan, penyerang memanfaatkan segmentasi jaringan yang kurang kuat sehingga mereka dapat bergerak ke sistem internal perusahaan. Penyerang kemudian menginstal malware black box pada sistem point of sale atau POS pada sistem yaitu sistem kasir yang digunakan untuk memproses pembayaran pelanggan. Malware ini bekerja dengan cara mengambil data kartu kredit dan debit yang berada di dalam memori sebelum data itu dienkripsi, lalu data itu berhasil dicuri, kemudian dipindahkan ke server internal dan akhirnya dikirim ke server eksternal milik penyerang. Meskipun sistem keamanan target sempat mendeteksi aktivitas mencurigakan ini, tapi responnya lambat, jadi tidak ada tindakan lanjutan yang membuat serangan itu tetap berlangsung. Jika kita lihat dari sisi attack surface-nya, dia mencakup beberapa komponen seperti akses vendor pihak ketiga, portal remote, sistem billing eksternal, jaringan internal perusahaan, sistem POS, serta koneksi internet. Kerentanan pada vendor ini menjadi bagian dari attack surface eksternal karena berasal dari pihak di luar organisasi. Lalu sementara itu, segmentasi jaringan yang lemah dan kontrol akses internal yang tidak ketat memperluas attack surface internal. Jadi hubungan antara attack surface dan serangan ini sudah sangat jelas, yaitu semakin luas dan tidak terkontrolnya suatu attack surface pada sistem, maka semakin besar peluang penyerang untuk menemukan titik masuk dan bergerak di dalam jaringan. Jadi jika dilihat dari konsep intrusion kill chain, attack surface yang luas mempermudah tap reconnaissance dan delivery, atau yaitu saat penyerang mencari celah dan mengirimkan malware. Kemudian segmentasi jaringan yang lemah memungkinkan tap installation dan command control berjalan tanpa hambatan. Lalu yang terakhir, kurangnya pengawasan terhadap lalu lintas data yang keluar membuat penyerang dapat melakukan exfiltration, yaitu proses pengiriman data curian ke server eksternal.
Sekian dari saya serahkan ke teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Wirawan dengan NIM F551-24009. Kali ini saya akan menjelaskan topik pembahasan selanjutnya, yaitu teknik eksploitasi. Ya, jadi dalam kasus ini, kasus target, itu penyerangnya itu mengikuti kerangka kerja cyber kill chain atau intrusion kill chain. Jadi tahap awalnya itu penyerangnya melakukan pengintaian atau penyerangnya ini mencari informasi tentang perusahaan target seperti vendornya atau celah-celah keamanan lainnya. Dalam kasus ini penyerangnya mendapatkan informasi tentang vendor yang kurang dalam keamanannya. Selanjutnya penyerangnya itu menyiapkan sebuah malware yang bernama Black Box. Terus setelah itu penyerangnya ini mengirimkan sebuah email phishing ke vendor target, yaitu Fazio Mechanical, untuk mendapatkan akses portal. Jadi di vendor target ini penyerangnya ini mengeksploitasi akun dari vendor tersebut yang masih memiliki password default. Jadi dia dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem target. Selanjutnya, eksploitasi, di mana penyerang ini setelah masuk ke dalam sistem target, dia melakukan lateral movement untuk mencapai sistem POS atau point of sale, yaitu mesin kasirnya. Selanjutnya, setelah dia masuk ke dalam sistem POS, penyerang ini menginstal sebuah malware sebelumnya, yaitu Black Box. Terus Black Box ini menggunakan teknik RAM scraping, atau dia mencatat seluruh data yang ada di RAM sebelum dienkripsi. Jadi pada saat pembeli itu menggunakan kartunya, nanti terdapat pola yang akan dicatat oleh malware ini dan dikirim ke server. Selanjutnya, setelah instalasi berhasil ke dalam sistem POS, sistem yang terinfeksi ini bakal membuka jalur komunikasi ke server dari penyerang, agar penyerang ini memiliki kendali jarak jauh atas sistem POS tersebut. Nah, apa tindakan yang dalam sistem POS ini? Jadi Black Box ini mengambil data individu dan kartu kredit langsung dari RAM saat terjadi transaksi secara langsung. Nah, jadi protokol yang digunakan penyerang ini untuk mengirimkan ke servernya yaitu menggunakan file transfer protokol. Selanjutnya, ada hubungan eksploitasi dan celah keamanan. Jadi yang pertama itu ada autentikasi dan phishing. Jadi serangan phishing ini berhasil karena target itu tidak mewajibkan penggunaan two-factor authentication untuk akses jarak jauh. Dan juga ada lateral movement, di mana penyerang ini dapat berpindah dari sistem penagihan vendor ke jaringan POS. Terus ada pengaturan default, di mana penyerang ini menggunakan kelalaian target dalam mengubah nama akun dan kata sandi default. Jadi terdapat sebuah user yang kata sandinya itu masih default, dan ini melanggar standar PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard. Selanjutnya ada kelalaian operasional dan deteksi malware. Jadi dalam sistem target ini ada sebuah software FireEye dan Symantec dan sudah memberikan peringatan, tetapi tim keamanan target itu hanya mengabaikan dan tidak menghapus segera malware ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi dengan NIM F551-24008. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari kasus target ini terhadap CIA Triad. Nah, yang pertama ini confidentiality. Nah, jadi confidentiality ini merupakan aspek yang paling diserang atau yang terdampak dari kasus ini, karena target sendiri tidak berhasil untuk melindungi data-data sensitif dari para pelanggannya. Nah, hal ini dibuktikan dengan ada terekspos 40 juta data kartu pembayaran yang berupa kartu debit ataupun kredit, dan juga 70 juta data pribadi pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Kemudian confidentiality-nya diserang dengan menggunakan ada berupa malware Black Box. Malwarenya ini bernama Black Box yang dia ini berjenis RAM scraping. Nah, jadi si malware ini mengambil data-data sensitif atau data kartu yang dia ini masih berupa plain text. Nah,
hal ini diambil dari memori mesin point of sale milik si target ini. Nah, kemudian data-data ini kemudian dienkripsi oleh malware itu dan disimpan di repository internal target. Dan kemudian data yang berupa 11 GB ini dikirimlah ke drop site atau server eksternal dari si pelaku yang ada di Miami, Brazil, dan juga Rusia. Kemudian kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu integrity. Nah, untuk integrity yang diserang di sini yaitu integrity system dan juga integrity dari jaringan bisnis dari targetnya. Jadi si peretas ini melakukan atau masuk ke jaringan menggunakan kredensial curian dari vendor pihak ketiga, yaitu Fazio Mechanical Services. Nah, kemudian si peretas ini masuk lagi lebih dalam ke dalam sistem atau jaringan dengan mengeksploitasi akun dan kata sandi aplikasi manajemen IT dari yang target gunakan, yaitu BMC Software. Nah, kenapa dia bisa masuk? Karena ternyata BMC Software-nya ini masih menggunakan akun dan kata sandi default bawaannya. Nah, kemudian setelah itu pelaku memasukkan atau menginstal sebuah malware yang bernama Blackbox tadi, dan ternyata malware-nya ini mendaftarkan diri secara otomatis menjadi layanan Windows resmi yang bernama POS WDS, sehingga dianggap aman oleh sistem. Kemudian data-data yang tadi sudah dicuri dari sistem POS-nya, data-data itu kemudian malware-nya enkripsi dan dimasukkan ke dalam sebuah file sistem palsu yang bernama winxml.dll, sehingga sistem itu menganggap kalau file ini aman atau merupakan file dari Windows-nya, padahal sebenarnya file ini merupakan file yang berisi data-data curian dari target atau pelanggan target tersebut. Kemudian kita masuk ke aspek yang ketiga, yakni availability. Nah, untuk availability dari target ini sendiri, sistem target itu tidak dilumpuhkan karena peretas bukan menggunakan serangan DOS atau denial of services, tapi peretas itu sengaja membiarkan sistemnya tetap hidup agar supaya dia bisa menyadap atau mengambil data-data transaksi yang sedang berlangsung. Nah, kemudian peretas juga memprogram malware-nya itu untuk beroperasi atau mengirimkan data pada jam-jam sibuk saja agar supaya bisa membaur dengan traffic dari jaringan normalnya. Kemudian untuk dari pihak targetnya sendiri, mereka ini mengabaikan pemindahan keamanan dengan alasan untuk bisnis, karena mereka ini takut dengan dilakukan pemindahan keamanan ini bisa menyebabkan sistemnya itu mati sementara. Nah, akan tetapi setelah pasca insiden atau setelah dari insiden adanya serangan malware ini, akhirnya mereka ini tetap memutuskan untuk mematikan sistemnya, karena ya mereka harus membersihkan atau mencabut semua malware-malware yang ada pada sistem mereka, sehingga akhirnya sistem mereka pun tetap terganggu. Selanjutnya tentang diskusi literatur dan paper-paper yang kita gunakan. Yang di sini ada 5 paper atau sumber yang kita dapat. Yang pertama itu sumber utama, itu paper utama Kill Chain Analysis of the 2013 Target Data Breach, yang menjelaskan tahapan serangan dari akses awal hingga pencurian data menggunakan model intrusion kill chain. Terus selanjutnya paper penunjang 1, Breaking the Target, an analysis target data breach and lesson learned. Nah, di sini tentang menjelaskan malware black box yang digunakan untuk mengambil data kartu dari memori sistem POS. Di sini menjelaskan itu serangan memanfaat kelemahan keamanan dan pemantauan jaringan. Terus yang paper 2 menjelaskan tentang synergic security work system case study of target breach, di mana di sini menjelaskan tentang keamanan itu bergantung pada hubungan antara teknologi, manusia, struktur, dan tugas. Kegagalan respon terhadap diri karena masalah pada organisasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya paper penunjang ketiga yaitu factor determining cyber strategi, the differences between active and passive. Di sini menjelaskan tentang apa itu active attack, adalah apa itu active attack, dan kasus strategi termasuk active attack karena adanya instalasi malware. Terus selanjutnya itu paper penunjang keempat yaitu NIST Cyber Security Framework, yaitu tentang menekan pentingnya manajemen risiko dan pemantauan sistem, dan juga organisasi perlu deteksi dan respon insiden yang kuat untuk menjaga kebocoran data.